Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan juga semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat, berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sukses di dalam menjalankan berbagai aktivitas dan juga berbahagia bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Bapak Ibu semua, kakak, mbak, adik, mas yang sudah bersedia mengikuti kelas virtual Perludem, kita tiba pada sesi teranyar kita setelah kita beberapa saat mengikuti manajemen pemilu ya, cukup banyak. Ini Pak Siprianus Damainar tertekan. Ya, jadi setelah mengikuti pengantar pemilu dan demokrasi, lalu aktor pemilu, sistem pemilu, manajemen pemilu, sekarang kita tiba pada seri penegakan hukum pemilu. Nah, dalam seri penegakan hukum pemilu ini, insya Allah kita ada 6 pertemuan untuk mendiskusikan penegakan hukum pemilu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar penegakan hukum pemilu. Dan pada sesi ini akan dipandu oleh Uda Fadli Ramadhanil dan saya sendiri Titi Anggraini. Jadi ini adalah pertemuan awal dari 6 rangkaian pertemuan seri penegakan hukum pemilu yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa terus mengikuti. Nah, bagi yang berhalangan karena juga tahapan pilkada sudah berjalan, bisa mengikuti via channel YouTube Perludem. Dan kita sudah siapkan keseluruhan rekaman kelas virtual Perludem di sana. Untuk mengawali kelas virtual Perludem penegakan hukum pemilu, khususnya pengantar penegakan hukum pemilu, saya akan mempresentasikan materi bersama dengan Uda Fadli dan saya akan mengawali materinya. Bapak Ibu, apakah bisa dilihat? Bisa Mbak. Bisa ya, baik ya. Teman-teman sambil saya pemaparan, mudah-mudahan teman-teman bisa approve bagi peserta yang join di kelas virtual Perludem ya. Oke, Bapak Ibu semua, jadi sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, sesi kelas virtual Perludem kita kali ini membahas penegakan hukum pemilu, yaitu tema awal pengantar penegakan hukum pemilu bersama saya, Titi Anggraini, dan Uda Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini adalah sejumlah buku yang Bapak Ibu bisa baca kalau kita membahas tentang penegakan hukum pemilu begitu. Dan ada sejumlah buku yang rata-rata ini semua bisa diunduh gratis ya. Jadi tidak ada hambatan untuk bisa mendapatkan bukunya. Yang pertama adalah Electoral Justice dari The International Idea Handbook gitu ya. Jadi ini buku panduan keadilan pemilu yang diterbitkan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance atau International Idea. Bukunya sudah ada resumenya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, mohon maaf. Buku komplitnya dalam bahasa Inggris, resumenya ada dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan penerjemahan bahasa Indonesianya oleh Setro pada tahun 2010. Lalu kemudian yang kedua ada buku Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014. Ini bisa dibilang merupakan salah satu acuan di dalam advokasi penegakan hukum pemilu bagi Perludem ketika mendorong pengaturan penegakan hukum pemilu di RUU Pemilu yang ditulis oleh Topo Santoso dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh Perludem. Lalu yang ketiga ada buku Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Dispute in Elections atau GUARDE yang disusun oleh Chad Vickery dan kawan-kawan, terbitan dari International Foundation for Electoral Systems. Juga sudah ada versi bahasa Indonesianya dalam versi komplit, tinggal di browsing saja, nanti akan ada tersedia di websitenya IFES.
Lalu yang keempat adalah Electoral Justice System Assessment Guide. Nah, ini adalah salah satu panduan yang diterbitkan oleh International IDEA kalau kita ingin melakukan assessment atau penilaian pada sistem keadilan pemilu yang berlaku di negara kita. Dan untuk Indonesia ini ada diterbitkan bersama antara IDEA dengan Bawaslu. Kemudian juga penting untuk membaca buku Electoral Management Design yang diterbitkan oleh International IDEA, terutama ketika kita membaca soal siklus pemilu. Bicara soal penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau kita harus paham soal siklus pemilu, karena penegakan hukum pemilu dia hadir di keseluruhan siklus pemilu yang berlangsung. Kemudian juga ada Jurnal Pemilu dan Demokrasi yang diterbitkan oleh Perludem, yang berjudul Menuju Keadilan Pemilu. Ada tulisan tentang skema keadilan pemilu yang ditawarkan oleh beberapa pakar, misalnya Refli Harun, Hamdan Zulfa, dan lain-lain. Nah, buku yang terakhir adalah buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia yang diterbitkan oleh KPU RI dan bisa diunduh di laman KPU RI. Di sini membahas tentang electoral governance atau tata kelola pemilu Indonesia secara komprehensif, bukan hanya bicara soal sistem pemilu, manajemen pemilu, aktor pemilu, tetapi juga salah satunya adalah keadilan pemilu sebagai bahasan yang diulas di dalam buku ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini beberapa referensi dari banyak referensi terkait dengan penegakan hukum pemilu yang Bapak Ibu bisa baca dan dalami. Tidak terlepas memang pada referensi-referensi ini, misalnya juga ada buku yang ditulis oleh Sarah Birch yang berjudul Electoral Malpractice. Nah, itu juga bisa dirujuk gitu ya, terkait dengan kecurangan dan manipulasi dalam praktik kepemiluan. Nah, Bapak Ibu semua, jadi terkait dengan tema kita kali ini, Thomas Mayer dalam karyanya yang berjudul Democracy, An Introduction for Democratic Parties, itu mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya prosedur dalam mengambil keputusan. Jadi selama ini kan kita bicara pemilu elektoral itu kan bicara soal prosedur ya, bagaimana kemudian proses pengambilan keputusan ikut menentukan sirkulasi elit dilakukan oleh sebuah prosedur yang terukur. Menurut Thomas Mayer, demokrasi adalah suatu sistem nilai untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Jadi ini juga ada perdebatan demokrasi itu tujuan atau alat gitu ya. Bagi yang berpandangan demokrasi adalah alat, demokrasi itu adalah alat untuk mendapatkan kesejahteraan. Tetapi juga ada yang mengatakan demokrasi itu tujuan. Misalnya adalah kebebasan itu sendiri, karena demokrasi adalah kebebasan, kebebasan itu sendiri adalah tujuan gitu. Jadi demokrasi adalah tujuan. Tetapi kita tidak akan mendebatkan itu apakah demokrasi adalah alat atau tujuan, tetapi ada dua pandangan itu gitu. Jadi menurut Thomas Mayer, demokrasi adalah suatu sistem nilai untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Nah, kalau International IDEA kan bilang demokrasi itu adalah popular control and political equality. Jadi kendali oleh rakyat dan kesetaraan politik. Nah, Thomas Mayer mengatakan dua prinsip besar di dalamnya, kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Hampir semua yang bicara demokrasi bicara tentang political equality atau kesetaraan. Nah, yang berikut, demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan sebagai alat legitimasi keputusan suara terbanyak dan pada ujungnya mengarah kepada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang gitu. Oleh sebab itu, sebuah sistem hukum sangat dibutuhkan. Inilah yang mengkorelasikan antara demokrasi dengan sistem hukum. Makanya kalau bicara soal praktik demokrasi di Indonesia, kita bicara soal banyak sekali narasi demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum itu kompatibel atau berdampingan satu sama lain, tidak saling menegasikan, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, tapi berdampingan. Bahwa kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan hukum, bahwa kedaulatan rakyat berjalan di sebuah negara hukum. Kedaulatan rakyat dan hukum bekerja dalam satu tataran sistem yang setara begitu. Nah,
kita mengenal 5 standar pemilu demokratis yang dirilis oleh International IDEA pada tahun 2002, yang 15 standar pemilu demokratis ini. Jadi untuk mendapatkan pemilu yang demokratis, pemilu yang betul-betul berorientasi pada tadi ya, sistem nilai yang berbasis pada kebebasan dan kesetaraan dan diikat oleh sebuah sistem hukum, maka ada 15 instrumen yang harus dipenuhi oleh sebuah kerangka hukum. Jadi kita bisa melihat nih, kerangka hukum kita itu sudah demokratis atau tidak apabila 15 standar ini terpenuhi. Yang pertama adalah strukturisasi kerangka hukum, yang kedua sistem pemilu, yang ketiga penetapan daerah pemilihan atau unit pemilu, yang keempat hak memilih dan dipilih, kelima lembaga penyelenggara pemilu, keenam pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, ketujuh akses suara bagi partai politik dan kandidat, kedelapan kampanye pemilu yang demokratis, kesembilan akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, ke-10 dana kampanye dan pembiayaan kampanye, ke-11 pemungutan suara, ke-12 penghitungan suara dan tabulasi atau rekapitulasi suara, yang ke-13 peran keterwakilan partai politik dan kandidat, ke-14 pemantau pemilu, dan ke-15 kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Jadi ini adalah 15 substansi yang harus diatur di dalam sebuah kerangka hukum pemilu di suatu negara. Jadi kalau bicara soal legal framework atau kerangka hukum pemilu suatu negara, dia bisa demokratis kalau kerangka hukum pemilunya dibuat dengan mengakomodir 15 standar ini. Nah, dari 15 standar pemilu demokratis tadi, ternyata dari 15 indikator itu ada indikator keempat dan ke-15. Indikator keempat bicara tentang kerangka hukum pemilu harus memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin dapat memberikan suara secara universal dan adil, serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Nah, ini yang jadi penting nih kalau kita bicara soal pemilu demokratis. Soal bagaimana hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Yang ke-15 itu juga jadi sorotan terkait dengan tema kita hari ini. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskan hukuman-hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu tertentu. Jadi kalau bicara soal kerangka hukum pemilu, maka adalah sebuah keniscayaan kerangka hukum pemilu itu mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus mengakomodir pengaturan soal hukuman-hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu tertentu. Nah, dalam konteks itu, maka kita tidak bisa lepas kalau bicara kerangka hukum pemilu, bicara tata kelola pemilu. Apa sih tata kelola pemilu? Kita sudah membahas sejak awal soal electoral governance atau tata kelola pemilu. Mozaffar dan Seidler dalam jurnal yang mereka tulis, The Comparative Study of Electoral Governance Introduction, itu tahun 2002, mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan adjudikasi aturan. Nah, jadi tata kelola pemilu itu tidak terlepas dari bagaimana sebuah hukum pemilu dibuat, hukum pemilu dilaksanakan, dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul ketika hukum pemilu diimplementasikan. Ada 3 tingkatan dalam tata kelola pemilu menurut Mozaffar dan Seidler. Yang pertama adalah rule making. Nah, rule making ini bicara soal memilih dan mendefinisikan aturan dasar dan aturan main pemilu. Apa saja yang ada di dalam rule making ini atau pembuatan hukum pemilu? Yang pertama adalah pembuatan hukum yang mengatur pemilu yang berlangsung secara kompetitif. Jadi bagaimana pemilu yang kompetitif itu dibuat aturannya. Nah, kalau bicara soal pemilu yang kompetitif, ada beberapa variabel yang masuk ke dalam sini. Yang pertama adalah soal bicara tentang formula, bicara tentang besaran daerah pemilihan, bicara tentang daerah pemilihan atau district boundaries gitu ya. Dia membedakan antara district magnitude.
District magnitude itu berarti kan besaran daerah pemilihan terkait dengan alokasi kursi di dapil. District boundaries, pendapilan, batasan-batasan dapil. Lalu kemudian assembly size, kemudian electoral timetable, kerangka waktu pemilu, itu masuk di situ. Kerangka waktu pemilu itu harus diatur, karena seperti banyak pakar katakan, pemilu itu adalah tangible proses, predictable proses, unpredictable result. Jadi proses yang terprediksi kerangka waktunya, kerangka prosesnya, tetapi tidak bisa diprediksi dengan persis hasilnya. Lalu kemudian franchise atau hak untuk memilih dan dipilih. Yang kedua adalah rule of electoral governance, aturan tentang tata kelola kepemiluan yang di dalamnya itu ada soal pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik dan kandidat, pengaturan tentang pendanaan kampanye, lalu pemantauan pemilu, desain surat suara, tempat pemungutan suara, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, lalu kemudian badan penyelenggara pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilihan. Nah, yang kedua adalah rule application. Bagaimana kemudian aplikasi dari aturan atau hukum pemilu. Bagaimana mengelola aturan kepemiluan. Di situ berisi variabel bagaimana pendaftaran pemilih, kandidat dan partai politik, lalu pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, tata struktur penyelenggara pemilu, kemudian pemungutan, penghitungan, dan pelaporan hasil pungut hitung suara. Dan yang terakhir adalah rule adjudication atau adjudikasi hukum pemilu. Nah, di sini bicara tentang sertifikasi hasil pemilu dan penyelesaian sengketa. Variabelnya adalah bagaimana memasukkan keberatan dan pengaduan. Kemudian bagaimana memproses kasus, serta bagaimana mempublikasikan dan mengimplementasikan putusan. Jadi ini sesuatu yang sangat komprehensif sekali. Jadi bicara tata kelola pemilu bukan hanya bicara bagaimana sistem pemilunya, bagaimana aktor-aktor pemilunya dalam menyelenggarakan sistem, bagaimana kemudian manajemen pemilu. Tata kelola pemilu lebih besar daripada manajemen pemilu. Tata kelola pemilu termasuk pula ke dalamnya adalah bagaimana hukum pemilu itu diadjudikasi. Nah, ini juga terkait Bozafar dan Sadler tadi bicara soal electoral governance, mirip dengan siklus pemilu yang dirilis oleh International IDEA. Bisa dibaca tadi di buku Electoral Management Design. Nah, siklus pemilu itu kalau menurut International IDEA ada kerangka hukum, perencanaan dan implementasi, pelatihan dan pendidikan, kemudian ada pendaftaran pemilih, kampanye pemilu, teknis pemilu dan hari pemilu, kemudian verifikasi hasil pemilu dan pasca pemilu. Dan di dalamnya kawan-kawan juga bisa lihat begitu, misalnya ketika verifikasi hasil pemilu, ada hasil resmi yang harus diumumkan oleh penyelenggara pemilu, gugatan dan banding, serta audit dan evaluasi. Dan dalam siklus pemilu ini selalu ada bicara soal bagaimana penyelesaian permasalahan hukum pemilu. Jadi kalau bicara soal penegakan hukum pemilu, maka dia bicara soal proses yang menyatu di dalam berjalannya siklus pemilu. Di dalam siklus pemilu itu akan berinteraksi dengan banyak permasalahan-permasalahan hukum pemilu yang muncul, yang notabene memerlukan penegakan hukum pemilu. Jadi kalau kita mempelajari soal sistem pemilu, mempelajari soal aktor pemilu, dan kemudian manajemen pemilu, maka satu rangkaian kita juga harus memahami penegakan hukum pemilu, karena kalau kita bicara soal siklus pemilu, penegakan hukum pemilu menjadi bagian integral dari berjalannya siklus pemilu. Nah, yang berikut tata kelola pemilu menurut Profesor Ramlan Surbakti tahun 2016 ketika pengukuhan beliau di dalam Dewan Riset Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tata kelola pemilu itu mencakup 4 hal. Kalau tadi kan Mozafar dan Sadler 3 ya.
kalau Prof. Ramlan 4 gitu. Yang pertama adalah proses pembuatan hukum. Ini kalau kata Mozaffar kan tadi rule making. Kalau menurut Prof. Ramlan, proses pembuatan hukum pemilu itu berisi pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu. Yang kedua adalah proses penyelenggaraan pemilu. Kalau tadi kan Mozaffar bilangnya rule application. Nah, Prof. Ramlan mengeluarkan badan penyelenggara pemilu tersendiri keluar sebagai instrumen di dalam tata kelola pemilu. Tadi kalau kita lihat Mozaffar dan Sadler ya, dia menggabungkan badan penyelenggara pemilu ini ketika bicara soal rule application. Dan yang keempat adalah sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu. Nah, disinilah sangat pentingnya kita betul-betul menguasai satu rangkaian tata kelola pemilu ini, karena kalau bicara soal sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu, maka dia menjadi bagian dari tata kelola pemilu yang notabene di dalamnya kita juga akan perlu penguasaan pada proses pembuatan hukum pemilu, proses penyelenggaraan pemilu, dan badan penyelenggara pemilu. Nah, makanya alur kelas virtual Perludem kan menempatkan penegakan hukum pemilu setelah kita membahas soal sistem pemilu, lalu kemudian aktor pemilu dan manajemen pemilu. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Uda Fadli Ramadhanil untuk melanjutkan pembahasan. Baik, terima kasih Mbak Titi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya akan lanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi, dan berikutnya adalah tema terkait dengan keadilan pemilu atau electoral justice. Nah, terkait dengan electoral justice ini sebetulnya adalah turunan yang lebih bersifat teoritik terkait dengan upaya mewujudkan sebuah proses demokrasi dalam pemilu yang jauh lebih fair dan lebih demokratis. Nah, oleh sebab itu seharusnya kita bisa melihat bagaimana kemudian teori keadilan pemilu ini membangun paradigmanya sebagai upaya untuk kemudian melindungi proses demokrasi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan kemudian juga bisa kemudian menghormati kebebasan setiap warga negara dalam menentukan pilihannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas sekarang? Jelas, sudah. Oke, terima kasih. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi, proses penegakan hukum atau sebuah sistem hukum pemilu itu sebetulnya ada dalam setiap siklus kepemiluan. Jadi, rangkaian siklus pemilu yang kemudian berjalan dengan sangat rigid, direncanakan dengan sangat detail, itu membutuhkan sebuah sistem penegakan hukum untuk melindungi semua itu. Nah, keadilan pemilu merupakan bagian mendasar untuk melindungi dan memproteksi itu. Nah, keadilan pemilu ini tadi juga sudah disampaikan berangkat dari kajian yang diperkenalkan oleh International IDEA atau lebih kenal atau pada umumnya kita sering mendengarnya sebagai electoral justice. Nah, paradigma utama dari keadilan pemilu ini adalah untuk menegakkan hak pilih warga negara. Jadi yang ingin diproteksi betul oleh sistem keadilan pemilu ini adalah hak pilih warga negara, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, apa yang kemudian jadi 3 pendekatan utama dari sistem keadilan pemilu ini? Pertama, sistem keadilan pemilu itu bergantung pada kemurnian hak pilih warga negara. Jadi dia ingin mewujudkan bahwa hak pilih warga negara itu betul-betul bisa dimurnikan. Hak pilih warga negara itu tidak diintervensi oleh praktik manipulasi, tidak diintervensi oleh kecurangan, oleh kekerasan, oleh ancaman, dan lain sebagainya. Jika itu terjadi, maka sistem keadilan pemilu atau sistem penegakan hukum akan memproteksi itu. Nah, yang kedua yang ingin ditekankan oleh sistem keadilan pemilu atau electoral justice adalah suara yang diberikan itu atau suara yang telah diberikan oleh pemilih itu terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu mesti sedemikian rupa memfasilitasi
suara yang telah diberikan oleh pemilih. Dan penyelenggara pemilu juga sedemikian rupa harus memperhatikan agar suara yang telah diberikan ini tidak dimanipulasi, tidak dicurangi, dan kemudian tidak menjadi tidak sah, atau kemudian dilakukan hal-hal yang membuat suara pemilih ini menjadi tidak berarti. Nah, yang ketiga, peserta pemilu mesti menghormati kehendak bebas warga negara dalam memilih siapa yang akan menjadi wakilnya. Nah, ini juga menjadi salah satu instrumen yang sangat penting bahwa peserta pemilu sebagai salah satu aktor dari penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, dia harus menghormati apa kehendak dari warga negara dalam menentukan pilihan politiknya dari sebuah proses pemilu. Tidak boleh ada upaya untuk memanipulasi, tidak boleh upaya untuk kemudian mengarahkan pemilih dengan janji, dengan ancaman, dengan intimidasi, karena itu merupakan bagian kehendak bebas warga negara yang tidak boleh dipaksa oleh peserta pemilu. Nah, jadi 3 hal ini yang kemudian jadi paradigma mendasar bagaimana sistem keadilan pemilu ingin memproteksi hak pilih warga negara. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau kita lihat buku keadilan pemilu atau electoral justice yang dirilis oleh International IDEA, ada 3 tujuan utama dari sistem keadilan pemilu itu sendiri. Pertama, menjamin agar setiap tindakan, setiap prosedur, setiap keputusan terkait dengan proses pemilu itu sesuai dengan kerangka hukum. Nah, ini berkaitan dengan 15 indikator pemilu demokratis yang tadi juga disusun oleh International IDEA, bahwa kerangka hukum menjadi sangat penting. Bahwa tindakan, bahwa prosedur yang ingin dibangun dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan sebuah proses pemilu, itu harus sesuai dengan kerangka hukum yang ada, yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi tujuan pertama dari keadilan pemilu. Jadi memastikan agar sebuah proses penyelenggaraan pemilu, di dalamnya ada tindakan, ada prosedur-prosedur yang akan dilakukan, ada keputusan yang dikeluarkan, itu sesuai dengan kerangka hukum yang sudah disiapkan. Nah, yang kedua, melindungi dan memulihkan hak pilih warga negara. Jadi, tujuan keadilan pemilu itu salah satunya adalah untuk kemudian melindungi atau memulihkan hak pilih warga negara. Nah, seperti apa upaya melindungi dan memulihkan hak pilih warga negara itu diejawantahkan? Seperti yang tadi sudah disampaikan, dalam paradigma keadilan pemilu itu, yang ingin dijaga itu adalah soal kemurnian suara warga negara atau kemurnian hak pilih warga negara. Nah, ketika seorang warga negara yang di dalam kerangka hukum itu sudah memiliki hak untuk kemudian memberikan hak politiknya dalam sebuah proses pemilu, sementara untuk memberikan hak politiknya itu dia terganjal dari sebuah rangkaian proses-proses administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka warga negara tersebut harus memiliki ruang, harus mempunyai kesempatan untuk kemudian memulihkan hak pilihnya. Nah, termasuk juga bagi warga negara yang menjadi kontestan dari sebuah proses pemilu, menjadi calon untuk bisa dipilih dari sebuah tahapan pemilu. Ketika dia memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, ketika dia sudah mendaftar, dia sudah mengikuti semua prosedur dari sebuah teknis tahapan pemilu yang memungkinkan dia menjadi peserta pemilu, sementara penyelenggara pemilu menyatakan dia tidak memenuhi syarat, mesti ada ruang bagi yang bersangkutan untuk memulihkan hak pilihnya. Jadi ini tujuan kedua dari keadilan pemilu. Nah, yang ketiga, memungkinkan warga negara yang mewakili bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti proses persidangan, dan mendapatkan putusan. Nah, makanya dalam sistem penyelenggaraan pemilu kita ada yang namanya sistem hukum pemilu, yang kemudian membuka ruang untuk adanya sebuah sengketa pemilu yang fair, yang jujur, untuk memberikan kesempatan kepada warga negara dalam memberikan memulihkan hak pilihnya. Nah, jadi diberikan kesempatan untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Dan di dalam 3 tujuan ini tentu saja tidak hanya soal sengketa.
tentu juga soal pelanggaran pemilu. Karena seperti yang tadi 3 paradigma awal keadilan pemilu, tidak hanya untuk memulihkan hak untuk dipilih warga negara, tetapi juga memastikan agar kemurnian suara pemilih itu tidak diintervensi oleh peserta pemilu. Ketika ada peserta pemilu yang ingin memaksakan kehendaknya dan potensial menjadi salah satu gangguan dalam kemerdekaan pemilih dalam menentukan pilihan, maka keadilan pemilu akan membuatkan instrumen untuk kemudian meluruskan hal tersebut. Makanya ada ketentuan penanganan pelanggaran pemilu, ada hal-hal yang kemudian tidak diperbolehkan dilakukan, ada ketentuan pidana pemilu, dan lain sebagainya. Itu semua berangkat dari 3 tujuan utama keadilan pemilu ini. Nah, bagaimana kemudian gambaran dari sistem keadilan pemilu itu sendiri? Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, yang ditekankan oleh sistem keadilan pemilu adalah tidak hanya sebetulnya soal melakukan proses persidangan-persidangan formal, tapi juga ada mekanisme-mekanisme alternatif yang mesti disiapkan oleh kerangka hukum pemilu untuk menyelesaikan dispute yang terjadi dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Baik itu dispute antara warga negara dengan penyelenggara, dispute antara peserta dengan penyelenggara, ataupun dispute antara warga negara dengan peserta pemilu, itu mesti disiapkan semua mekanismenya. Meskipun kalau kita lihat nanti dalam turunan detail, kita nanti akan melihat bagaimana sistem keadilan pemilu atau sistem penegakan hukum kita merancang soal proses penegakan hukum pemilunya. Baik dalam tataran pencegahan, baik dalam tataran penyelesaian penindakan, dan itu nanti kita bisa lihat di sesi berikutnya. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat. Ada pencegahan juga, ada sistem penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya bisa memperbaiki atau korektif, atau juga yang bersifatnya punitif atau penghukuman. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian penting di dalam proses sistem keadilan pemilu di kita. Dan juga seperti yang tadi saya sudah singgung, ada mekanisme-mekanisme alternatif yang disiapkan untuk menyelesaikan sengketa pemilu sehingga tujuan dari memurnikan hak pilih itu tetap bisa tercapai. Tentu pijakannya tetap kerangka hukum yang sudah disepakati. Nah, ini 3 jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam skema keadilan pemilu. Pertama, dalam hal mekanisme formal, juga ada yang disebut dengan mekanisme formal atau korektif. Misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu. Jadi mekanisme formal ini itu sering kita pahami sebagai sebuah proses mengajukan gugatan di sebuah proses adjudikasi, dan nanti dalam proses itu akan ada putusan untuk mengkoreksi sesuatu. Bisa membatalkan putusan, mengubah putusan, atau mengakui adanya ketidakberesan dari sebuah proses pemilu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan mekanisme formal atau mekanisme korektif. Kalau kita tarik sedikit dalam contoh yang sering kita lakukan seperti sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah. Kalau ada kemudian bakal paslon yang kemudian keberatan dengan keputusan terpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah, dia mengajukan sengketa, setelah diperiksa, setelah dibuktikan akhirnya kemudian ada kesalahan dalam penetapan keputusan penyelenggara itu, maka dia akan membatalkan keputusan dan kemudian menetapkan suatu situasi hukum baru apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Nah, ada juga mekanisme penghukuman atau punitif. Nah, ini lebih dekat sebetulnya dengan penanganan pelanggaran pemilu. Jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Siapa pelanggarnya? Ya, bisa badan penyelenggara pemilu, bisa individu yang mesti bertanggung jawab atas ketidakberesan dari sebuah proses penyelenggaraan pemilu tersebut. Nah, termasuk tanggung jawab pidana atau administratif terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi, siapa orang yang bisa dihukum
dari sebuah mekanisme formal penegakan hukum pemilu, ya bisa peserta pemilu, bisa pemilih, bisa penyelenggara. Dan yang pasti, mereka dihukum itu atas tindakan perbuatan yang mereka lakukan yang itu berakibat kepada ketidakberesan pemilu yang melanggar prinsip-prinsip dan kerangka hukum pemilu yang berlaku. Nah, ada juga mekanisme informal, seperti yang tadi juga disebutkan di dalam hal kita melihat bagan sistem keadilan pemilu. Ini sering pula disebut sebagai mekanisme alternatif sebagai upaya untuk kemudian menyelesaikan persengketaan atau ketidaksepahaman antara orang-orang yang bersengketa. Jadi ada mekanisme formal atau mekanisme korektif atau mekanisme penghukuman. Di luar itu ada mekanisme yang mereka sepakati. Tetapi tidak bisa kemudian mekanisme alternatif ini dipahami secara parsial. Karena penting untuk diperhatikan unsur-unsur dan variabel-variabel yang akan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari mekanisme alternatif ini. Kalau itu dipilih, bagaimana keterpenuhannya terhadap kerangka hukum pemilu? Bagaimana keterpenuhan prinsip penyelesaian sengketa alternatif ini terkait dengan asas-asas pemilu, prinsip pemilu yang fair, jujur, dan adil. Itu yang kemudian harus diperhatikan betul dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang kita perlu perhatikan ketika memilih mekanisme alternatif dalam sebuah proses penyelesaian sistem keadilan pemilu. Nah, ada beberapa hal yang kemudian jadi titik tekan berdasarkan International Standard in Electoral Dispute Resolution. Jadi ini semacam guidance untuk melihat hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam sebuah sistem penegakan hukum pemilu. Yang pertama, hak untuk memperoleh pemulihan pada keberatan dan sengketa pemilu. Jadi sistem keadilan pemilu atau sistem penegakan hukum itu harus menjamin adanya pemulihan hak bagi orang yang merasa keberatan kalau keberatan mereka itu menemui dalil dan kebenarannya. Jadi dalam pengalaman-pengalaman kita ada juga kemudian beberapa putusan penyelesaian sengketa itu yang tidak dilaksanakan, kemudian yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi tidak dilaksanakan dengan tidak bisa dilaksanakan itu kan seringkali berada pada situasi-situasi yang berbeda. Nah, makanya ini menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga atau badan yang punya kewenangan dalam penyelesaian sengketa, dan juga menjadi tanggung jawab kita juga untuk melihat bagaimana kemudian orang-orang yang ingin memulihkan hak pilihnya itu, atau orang-orang yang merasakan keberatan terhadap sebuah sistem proses penyelenggaraan pemilu, itu memperoleh pemulihan hak. Yang kedua, sebuah rezim standar dan prosedur pemilu yang didefinisikan secara jelas. Jadi ada kejelasan soal sebuah sistem penyelenggaraan pemilu, mulai dari kerangka hukumnya, mulai dari sistem hukumnya, mulai dari kewenangan masing-masing lembaga. Nah, itu tidak menimbulkan kekacauan dari sebuah proses siklus pemilu yang berjalan. Nah, juga ada arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan. Nah, ini menjadi penting. Orang yang akan menyelesaikan dispute antara satu aktor dengan aktor yang lain, itu harus orang yang punya pengetahuan dan tidak memihak. Ini menjadi penting, karena tidak mungkin orang bisa menyelesaikan sengketa, orang tidak bisa menyelesaikan sebuah pelanggaran pemilu kalau dia tidak punya pengetahuan untuk menyelesaikan itu. Nah, bagaimana dia bisa punya pengetahuan? Ya tentu akan diikuti dari desain kelembagaannya, prasyarat orang yang akan punya kewenangan menyelesaikan itu, pengalamannya, sistem supporting sistemnya, itu semuanya akan jadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang keempat, sebuah sistem peradilan pemilu yang menyelesaikan putusan dengan cepat. Nah, speedy trial ini menjadi sangat penting karena ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari tahapan pelaksanaan pemilu. Karena kalau kemudian tidak menggunakan peradilan cepat, itu sangat mungkin tahapan pemilu di belakang proses sengketa ini akan terganggu. Karena kalau kita lihat siklus pemilu, itu kan tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya kan saling mempengaruhi. Kalau kemudian sengketa pencalonannya tidak selesai misalnya,
kan tidak ada kepastian siapa orang yang betul-betul nanti boleh ikut kampanye, orang yang boleh dimasukkan ke dalam surat suara, orang yang boleh dipilih oleh pemilih. Nah, makanya harus ada sistem peradilan yang cepat. Penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas. Jadi ini menjadi sangat penting. Ada postulat yang klasik ya dalam sebuah proses sengketa yang kemudian membutuhkan bukti, bahwa bukti itu mesti harus lebih terang dari cahaya. Nah, makanya orang dalam mengajukan sengketa, dalam dia menghadapi proses-proses pembuktian dari sebuah sengketa, maka dia harus membuktikan apa yang dia dalilkan, dan bukti itu mesti terang, mesti jelas, sehingga orang yang akan memutus itu mempunyai keyakinan untuk kemudian menjawab dan mempertimbangkan apa yang akan diputus. Nah, ketersediaan tindakan kebaikan berarti dan efektif. Nah, ini juga sangat penting apabila kemudian sudah ada putusan, sudah ada sikap yang jelas dari lembaga yang kemudian punya kewenangan untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran, menyelesaikan sengketa. Nah, itu harus disikapi secara efektif dan dilaksanakan secara baik. Nah, yang ketujuh itu pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan. Jadi, lembaga-lembaga yang punya kewenangan dalam proses penegakan hukum, itu juga harus punya pengalaman yang baik, harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa melaksanakan kewenangannya secara fair. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sistem keadilan pemilu ini sebetulnya tentu sangat berkaitan dengan upaya untuk kemudian mewujudkan dan memenuhi asas pemilu yang kita pedomani di dalam konstitusi kita. Asas pemilu yang luber dan jurdil sangat memerlukan prinsip dan sistem keadilan pemilu untuk mewujudkannya. Karena tidak mungkin pemilunya jujur, tidak mungkin pemilunya adil kalau tidak ada batasan perilaku, tidak ada batasan tidak ada batasan perbuatan yang kemudian diatur sedemikian rupa. Tidak ada sanksi yang dibangun untuk kemudian menjadi daya cegah dalam sebuah proses pemilu. Nah, lebih luas, sistem keadilan pemilu juga akan berperan untuk menuju kepada negara demokrasi konstitusional yang sesungguhnya. Karena kita tahu semua bahwa negara demokrasi kita bukan negara demokrasi ansih, tapi negara demokrasi yang berlandaskan akan hukum. Jadi ada dasar-dasar yang menjadi pedoman untuk menyelenggarakan demokrasi, untuk munculnya tertib sosial, untuk munculnya kesamaan pemahaman, untuk munculnya keteraturan dalam sebuah event demokrasi yang bernama pemilu. Bahwa demokrasi di Indonesia dilindungi oleh sebuah sistem hukum untuk menghormati hak warga negara dan meneguhkan kedaulatan rakyat. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian penting, bahwa tujuan dari demokrasi di Indonesia itu tidak hanya selesai dari proses penyelenggaraan demokrasi atau wujud dari penyelenggaraan demokrasi dalam bentuk pemilu, tapi juga ada penghormatan terhadap hak asasi warga negara dan meneguhkan prinsip daulat rakyat. Nah, ini beberapa dasar hukum dalam mempedomani sistem penegakan hukum pemilu. Kalau Undang-Undang Pemilu ada di Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017. Kalau dalam Pilkada itu ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, Undang-Undang 10 tahun 2016, dan juga tentu Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang mengesahkan Perpu tahun 2014. Dan kita semua tahu bahwa Undang-Undang 7 itu kan penggabungan dari 3 undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pileg, dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Nah, dasar hukum yang lain ada peraturan Komisi Pemilihan Umum, ada peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, peraturan MK, peraturan MA, yang kemudian jadi pedoman bagi setiap stakeholders dalam yang punya kewenangan dalam mewujudkan sistem keadilan pemilu untuk kemudian mengatur dan memenuhi itu semua. Nah, bagaimana desain penegakan hukum pemilu di Indonesia? Nah, secara umum nanti kita akan dijelaskan pada pertemuan ini, tapi secara lebih detail, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita nanti akan melihatnya dalam sesi khusus terkait dengan sengketa pemilu, terkait dengan pelanggaran,
terkait dengan hukum acaranya dan lain sebagainya. Nah, secara umum desain penegakan hukum pemilu di Indonesia itu hanya terbagi kepada dua. Pertama, sengketa pemilu, dan yang kedua, pelanggaran pemilu. Nah, sengketa pemilu itu terbagi dua, sengketa hasil pemilu dan sengketa yang berkaitan dengan dan sengketa yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu atau sengketa non hasil pemilu. Nah, yang kedua adalah soal pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu terbagi tiga. Pelanggaran pidana pemilu atau kita kenal dengan tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Jadi kalau mau bicara soal desain penegakan hukum pemilu di Indonesia, ya cakupannya dua subjek besar itu, sengketa pemilu dan pelanggaran pemilu, dan masing-masingnya punya 2 dan 3 turunan. Sengketa pemilu ya berkaitan dengan perselisihan hasil dan non hasil pemilu. Dan kalau pelanggaran pemilu, itu hanya bicara soal 3 saja, pidana, administrasi, atau etika penyelenggara pemilu. Lanjut. Nah, sengketa pemilu kita singgung sekilas saja, karena ini adalah sesi pengantar. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang berkaitan dengan hasil pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Dan sengketa ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Baik itu untuk pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Nah, sementara sengketa non hasil pemilu, perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tentang keputusan-keputusan penyelenggara pemilu atau kebijakan-kebijakan penyelenggara pemilu, atau sengketa antar peserta pemilu yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu pastinya. Nah, penyelesaiannya menjadi kewenangan dari lembaga pengawas pemilu. Nah, khusus untuk sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara yang berkaitan dengan proses pencalonan, yang berkaitan dengan proses penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan calon presiden, penetapan calon anggota legislatif, dan penetapan calon kepala daerah, itu bisa diupayakan sampai ke rezim peradilan tata usaha negara. Kalau untuk pemilu bisa diupayakan sampai PT UN, dan kalau pilkada diupayakan sampai PT TUN. Bahkan sampai Mahkamah Agung. Nah, bagaimana dengan pelanggaran pemilu? Pelanggaran pemilu seperti yang tadi disinggung terbagi 3. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilu. Semua hal yang berkaitan dengan administrasi pemilu itu bisa menjadi objek pelanggaran administrasi. Tinggal nanti bagaimana bentuknya, bagaimana objek pelanggarannya. Ini yang kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan. Ruang lingkupnya akan sangat luas. Nah, sementara pelanggaran pidana pemilu atau tindak pidana pemilu adalah penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu atau dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi yang terkategori sebagai pidana pemilu adalah hal-hal yang memang dinormalkan sebagai sebuah pelanggaran pidana di dalam Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada. Nah, mekanisme penanganannya menggunakan sistem penanganan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Diselesaikan di sentra Gakumdu, dilaporkan kepada kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan, kejaksaan menuntut di pengadilan, pengadilan negeri memutus dan dapat diupayakan ke pengadilan tinggi, dan putusan pengadilan tinggi adalah putusan pengadilan yang bersifat final. Nah, sementara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang diselesaikan oleh DKPP. Nah, ada hal penting yang kemudian jadi perhatian kita kalau bicara soal penegakan hukum. Nah, Profesor Sarjono Sutanto mengatakan efektivitas penegakan hukum itu ditentukan oleh 5 hal. Pertama, faktor hukumnya itu sendiri, bagaimana regulasinya, bagaimana kerangka hukumnya mengatur. Kemudian faktor penegak hukumnya, siapa orang yang melaksanakan hukum itu. Dan yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana peradilan, sarana penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan. Jadi siapa orang yang akan disasar oleh hukum ini. Dan yang kelima itu faktor budaya. Dan bagaimana budaya hukum yang kemudian ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi 5 hal ini yang kemudian kalau kita belajar pengantar ilmu hukum ya, ketika di tahun-tahun awal di Fakultas Hukum pasti akan menganalisis dan membaca pendapat
Profesor Sarjono Sukanto ini. Nah, apa yang menjadi masalah dalam penegakan hukum pemilu kita? Jadi ini hal-hal yang kemudian jadi catatan awal kita. Kita yang bagi teman-teman yang mengikuti kuliah umum Profesor Topo Santoso beberapa waktu yang lalu juga mungkin sudah mendengar juga bahwa ada problem kerangka hukum kita yang tidak komprehensif, selalu tertinggal dari peristiwa dan sulit untuk dilaksanakan dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera. Jadi saya ingat Prof. Topo mencontohkan ada seorang peserta pemilu, dia yang punya inisiatif memberikan uang, dia yang punya uang, dia menyuruh orang untuk membagikan uang, tapi dia tidak bisa dijerat oleh hukum pemilu karena hanya lokasi pembagian uang itu tidak di daerah pemilihan yang bersangkutan. Karena dia sedang berkampanye untuk partai politiknya. Posisi dia sebagai seorang calon anggota legislatif. Ini kasus real yang kemudian memperlihatkan kepada kita semua bahwa ada problem kerangka hukum yang tidak siap untuk kemudian menjangkau modus operandi dari pelanggaran-pelanggaran pemilu. Ada tantangan di bawah, ada tantangan bagi penegak hukum untuk kemudian menyiapkan langkah-langkah yang efektif untuk kemudian menjerat pelaku-pelaku pelanggaran yang ruang lingkupnya sangat luas. Dan yang kedua, hukum acara penanganan pelanggaran sangat rumit. Tidak konsisten dan menjauh dari tujuan penegakan hukum dalam pemilu. Nah, misalnya keberadaan sentra Gakumdu yang kemudian sering diakui bahkan oleh teman-teman pengawas pemilu sendiri, itu justru menjadi hambatan awal untuk kemudian mendorong setiap pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu itu bisa diproses secara hukum. Habis waktu untuk kemudian berdebat, menyatukan pendapat apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Nah, tidak ada kemudian keluasan untuk memakai delik-delik pidana umum untuk kemudian menjangkau pelaku-pelaku tindak pidana. Nah, tidak ada kemudian upaya paksa yang disiapkan untuk memanggil saksi yang tidak mau datang dipanggil pengawas pemilu. Tidak ada upaya paksa juga yang disediakan untuk kemudian memanggil orang yang dilaporkan. Nah, padahal memang upaya paksa itu tidak dimiliki kewenangannya oleh pengawas pemilu. Sementara semua pintu masuk dari pelanggaran pemilu itu, baik itu pidana maupun administrasi, semuanya harus lewat pintu Bawaslu. Tidak ada satupun pelanggaran pemilu yang bisa diproses oleh kepolisian kalau kemudian tidak dilaporkan dan diproses melalui pintu Bawaslu dengan sentra Gakumdunya. Nah, ini yang kemudian jadi hal yang perlu diperhatikan. Desain kelembagaan yang masih tumpang tindih dan belum sejalan dengan tujuan keadilan pemilu. Dan ini menjadi perdebatan yang menurut saya pasti akan sangat panjang. Semua orang punya pendapatnya masing-masing soal ini. Tetapi yang paling penting adalah perlu penyederhanaan kewenangan kelembagaan untuk mendorong agar kewenangan itu bisa lebih efektif dan lebih berdampak terhadap perwujudan keadilan pemilu. Karena tidak ideal juga kalau ada lembaga yang kewenangannya terlalu banyak, tapi sulit mengukur sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan kewenangan itu. Nah, salah satu yang menjadi sorotan dan salah satu yang sering menjadi diskusi adalah bagaimana kewenangan pengawasan Bawaslu di satu sisi yang itu akan membuat Bawaslu punya subjektivitas dalam menilai sebuah proses dan pelaksanaan pemilu, dan di saat yang bersamaan juga mereka juga akan punya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu posisinya sebagai hakim yang tidak boleh memberikan standingnya terlebih dahulu terhadap sebuah peristiwa. Dia hanya akan berbicara lewat putusannya, berdasarkan bukti, berdasarkan fakta yang dihadirkan kepadanya. Nah, ini desain kelembagaan yang mesti di-clearkan. Termasuk juga kewenangan penanganan pelanggaran misalnya. Nah, termasuk misalnya kewenangan dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU, yang itu juga tidak berdampak terhadap upaya peningkatan akuntabilitas dana kampanye, dan beberapa aspek-aspek yang lain. Beda tafsir antar institusi penegak hukum. Nah, tadi juga sudah disinggung soal kerangka hukum pemilu itu dimaknai sendiri-sendiri dan menurut selera sendiri-sendiri oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kekecauan. Nah, beberapa kasus misalnya kasus Mulan Jamila, kasus Bu Misriani Ilyas, itu kan sebetulnya lahir dari pemaknaan masing-masing
oleh lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk memutus sengketa-sengketa pemilu, sehingga tidak ada kepastian hukum, sehingga menimbulkan kebingungan orang memahami sebuah proses dan penyelenggaraan pemilu. Waktu penanganan yang sangat sempit. Jadi memang kita semua tahu bahwa ada batasan waktu yang sangat sempit untuk menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu. Salah satu alasannya kan karena memang ini berkejaran dengan tahapan pemilunya. Tapi penting juga disimulasikan secara baik sejauh mana kemudian ruang untuk membuka waktu penanganan yang jauh lebih lapang agar ini mencapai tujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu. Kalau misalnya pidana pemilu, kalau waktunya diperpanjang dan itu bisa terus berjalan sampai kemudian yang bersangkutan terpilih menjadi pejabat publik, kenapa tidak misalnya? Ini tentu memberikan pelajaran juga. Saya teringat apa yang disampaikan Prof. Topo, bahwa proses penegakan hukum itu tidak hanya ingin menghukum orang yang bersalah, tapi juga penting untuk memberikan apresiasi kepada orang yang jujur. Nah, ini yang harusnya dipikirkan ulang oleh pembentuk undang-undang kita ketika mendesain waktu penanganan pelanggaran pemilu yang sangat sempit. Terlalu banyak jalur untuk menuju keadilan pemilu. Padahal ada keterbatasan untuk kemudian mewujudkan itu. Litis finiri oportet. Jadi itu bahasa Latinnya ini. Jadi setiap perkara itu harus ada akhirnya. Tidak boleh kemudian upaya hukum itu bisa dilakukan sepanjang hayat, kan tidak ada kepastian juga akhirnya terhadap proses pemilu. Padahal siklus pemilu itu siklus 5 tahunan yang kemudian ada batasan-batasan untuk melakukan upaya hukum. Jadi semua lembaga merasa punya kewenangan kalau kemudian ada upaya hukum yang diajukan oleh stakeholder pemilu kepadanya. Jadi ketika ada pengadilan tata usaha negara yang kemudian menyidangkan sengketa pencalonan pilkada, itu kan offside. Padahal PT UN tidak punya kewenangan menyelesaikan sengketa pencalonan pilkada. Nah, ini yang kemudian harusnya dipastikan, dan kesadaran dari masing-masing lembaga mengendalikan ego sektoral masing-masing lembaga adalah pekerjaan yang jauh juga lebih sulit daripada menyiapkan kerangka hukum itu sendiri. Ya, kita harus akui itu penyakit di Republik kita. Rasa aman masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu belum sepenuhnya hadir. Nah, ini beberapa kali kita dengan beberapa inisiatif yang dilakukan bersama masyarakat sipil yang lain melakukan pemantauan merasakan langsung hal ini. Teman-teman yang melaporkan pelanggaran, teman-teman yang menyampaikan informasi terhadap pelanggaran, justru mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman dari orang-orang yang merasa kepentingannya terganggu. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semua soal sistem keadilan pemilu, hantaran awal terkait dengan desain penegakan hukum pemilu di Indonesia dan masalah-masalah awal yang bisa menjadi catatan kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Terima kasih udah Fadli, luar biasa ini 1 jam kita pemaparan, semoga teman-teman tidak bosan ya Bapak Ibu semua. Saya sudah lihat kita punya narasumber yang luar biasa juga di list peserta. Ada Pak Hadar Hafiz Umay, lalu kemudian Pak Damang, Mas Purnomo Bawaslu Jatim, dan tadi saya juga sempat lihat ada Pak Agung dari Bawaslu begitu. Jadi memang Bapak Ibu semua ini baru pengantar sifatnya, karena kelas virtual Perludem ini akan berjalan untuk tema penegakan hukum selama 6 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini pengantar penegakan hukum pemilu, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Juli ya, kita akan membahas tentang penanganan tindak pidana. Itu bersama saya dan Ustaz Hasan Sadikin. Lalu kemudian pada tanggal 17 Juli, berarti hari Jumat, kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran administrasi, itu bersama Fadli Ramadhanil dan Khairunisa Nur Agustiati. Selanjutnya, Senin minggu depan kita membahas penyelesaian perselisihan administrasi. Kemudian hari Rabu minggu depan membahas penyelesaian hasil pemilu, penyelesaian perselisihan hasil pemilu, dan yang pada hari Jumat minggu depan pertemuan terakhir untuk penegakan hukum pemilu, kita akan membahas penanganan pelanggaran kode etik pemilu. Jadi kita akan ada sejumlah rangkaian yang cukup panjang membahas penegakan hukum pemilu. Terima kasih Pak Damang, ini di grup sudah menyampaikan banyak sekali
apa namanya catatan terutama soal asas-asas ini pada mengeluarkan buku ya asas-asas pidana kalau saya tidak salah dan kita bisa belajar di situ beberapa istilah yang saya kutip juga saya baca dari bukunya Pak Damang. Kalau kita ini kan taunya sederhana saja. Nullum delictum nulla puna sine praevia levi punalih gitu ya atau lex specialis derogat lex generalis gitu. Kalau teman-teman Aceh tuh paling seneng tuh bacot-bacot spesialis kok bacot-bacot begitu. Apa? Nah, silakan Bapak Ibu semua kalau ada yang punya pertanyaan. Oke, pelanggaran pemilu ada 4 kata Pak Al-Khorin Madiun. Pelanggaran lain-lain. Oke, misalnya pelanggaran apa Pak netralitas aparatur sipil negara ya diawasi oleh Bawaslu tidak diselesaikan sepenuhnya oleh Bawaslu tetapi juga oleh Komite ASN. Oke, baik. Komisi ASN, mohon maaf. Oke. Pak Damang, saya bacakan ini pelanggaran administrasi apakah bisa menjadi sengketa antar peserta dengan penyelenggara? Oke, Dafadli mau jawab atau Pak Damang mau sampaikan langsung? Halo? Ya, Mbak. Oke, Pak Damang ingin sampaikan langsung. Oh, Pak Damang sudah keluar. Dafadli mungkin bisa dijawab ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Damang. Pelanggaran administrasi, apakah bisa menjadi sengketa antar peserta dengan penyelenggara? Jadi dia ingin melihat pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme. Apakah bisa diklasifikasikan sebagai apa namanya perselisihan administrasi sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Kan kita tadi sudah ada pohonnya ya. Gimana tuh Dafadli? Apakah bisa pelanggaran administrasi juga menjadi sengketa antar peserta dengan penyelenggara? Ya, kalau kita agak persempit ruangnya, meskipun nanti ini bisa jadi diskursus, Mbak, bahwa dalam kita mengklasifikasikan mana yang kemudian jadi pelanggaran, mana yang jadi sengketa, kalau terkait dengan administrasi pemilu kan memang kadang-kadang memang agak tipis bedanya. Tapi kalau kita bicara soal sengketa, tentu sengketa ini harus jelas objek sengketanya apa. Nah, biasanya yang jadi objek sengketa kan adalah keputusan KPU terkait dengan segala hal tentang tahapan-tahapan pemilu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa memungkinkan juga kalau kemudian pelanggaran administrasi itu juga dikategorikan sebagai sengketa proses atau sengketa tahapan pemilu? Saya menjawab dalam situasi-situasi tertentu bisa saja. Kalau kemudian si peserta pemilu atau kemudian pemilih itu menganggap keputusan-keputusan KPU itu melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan administrasi pemilu. Jadi dia bisa dilaporkan melakukan pelanggaran, dan kalau kemudian ada yang hendak mensengketakan juga terkait dengan keputusan-keputusan administrasi tahapan pemilu itu juga bisa disengketakan. Nah, makanya ini yang kemudian jadi salah satu hal yang mesti diperjelas secara clear menurut saya. Nah, batasan objek sengketa mana yang kemudian masuk ke dalam kategori pelanggaran. Praktiknya kan juga pernah, seringkali bahkan malahan. Saya ingat penanganan sistem informasi partai politik ketika pemilu 2019 yang lalu itu kan menggunakan penanganan pelanggaran administrasi kan. Nah, itu kan bukan sengketa. Nah, jadi karena memang itu berkaitan dengan perilaku atau perlakuan KPU terhadap partai politik peserta pemilu. Jadi kalau mau diberikan batasan yang jelas sebetulnya ya harusnya dijelaskan bahwa yang bisa disengketakan itu hal-hal apa saja. Nah, kalau kita lihat dari persentasenya selama ini, yang sering disengketakan itu kan sebetulnya keputusan terkait dengan proses pencalonan ya. Itu yang jadi core mayor dalam sebuah sengketa proses pemilu dalam kewenangan Bawaslu. Tapi yang terjadi selama ini, Mbak, kalau orang itu merasa dia sudah melakukan pelaporan pelanggaran ya, dan dia tidak puas dengan laporan pelanggaran itu,
sementara ada tindakan administrasi KPU yang juga bisa jadi objek sengketa, juga akan dilakukan upaya sengketa. Dan kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pemilu, justru waktu penanganan pelanggaran administrasi jauh lebih cepat ya, seingat saya, daripada penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, makanya ini juga berkaitan dengan salah satu problem yang tadi disampaikan di slide terakhir, bahwa upaya hukum itu harus ada ujungnya. Jangan sampai kemudian lapor dulu pelanggaran administrasi, setelah kemudian laporan pelanggaran administrasi tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan ekspektasinya, diajukan sengketa. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan yang disampaikan oleh Prof. Topo ketika pidato 50 tahun beliau pada waktu yang lalu. Penyelenggara pemilu itu juga harus kemudian diberikan ruang untuk fokus bekerja menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilu. Jangan terlalu banyak dia menjadi terlapor, termohon, tergugat, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya merampingkan dan mengklirkan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Mana kemudian yang bisa disengketakan, mana yang kemudian harus selesai dalam mekanisme penanganan pelanggaran. Apalagi di dalam Undang-Undang 7 2017 itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua juga pasti tahu, apalagi teman-teman di Bawaslu pasti juga sudah punya pengalaman dan memahami ini, bahwa penanganan pelanggaran administrasi itu diselesaikan dalam mekanisme adjudikasi. Jadi, teman-teman pengawas pemilu itu bisa membuat forum adjudikasi yang terbuka, bisa memanggil saksi, bahkan juga bisa memanggil ahli, proses pembuktiannya dilakukan secara terbuka. Nah, ini yang kemudian harusnya dilihat. Mana kemudian titik pisahnya dengan proses-proses sengketa. Kalau semuanya bisa selesai dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi, untuk apa lagi disengketakan misalnya. Makanya harus ada pembatasan. Mana yang kemudian objek-objek yang bisa diajukan untuk upaya sengketa, mana yang bisa selesai dengan pelanggaran administrasi. Dan setahu saya, yang saya ikuti, penanganan pelanggaran administrasi itu kan tidak semuanya juga dibawa ke dalam forum adjudikasi. Ada pelanggaran-pelanggaran administrasi yang bisa diselesaikan dalam waktu seketika itu juga. Karena kan tidak semua kan dibawa ke forum persidangan. Misalnya pelanggaran terkait dengan alat peraga dan lain sebagainya itu kan tidak perlu dibawa ke forum adjudikasi untuk menyelesaikan dan memutuskannya. Karena bisa ditindaklanjuti pada saat itu juga. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana mendokumentasikan setiap penanganan pelanggaran itu. Nah, itu sih Mbak, catatan saya Mbak. Kalau soal apakah bisa disengketakan juga, apakah bisa dibawa ke pelanggaran juga. Pada prinsipnya dan praktiknya bisa. Karena memang kan tidak ada yang clear juga kan, mana yang kemudian tidak boleh dibawa ke sengketa, mana yang kemudian hanya harus selesai di pelanggaran administrasi. Sepanjang ada objeknya ya bisa disengketakan. Ya, iya. Betul sekali ya. Jadi ini juga yang menjadi salah satu perbaikan harus dilakukan di dalam penyusunan RUU Pemilu ke depan, terutama soal pendefinisian pelanggaran administrasi pemilu. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan seperti magic word atau kalimat ajaib yang bisa semuanya masuk ke dalam pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, dan mekanisme di dalam penyelenggaraan pemilu, begitu. Jadi kalau kemudian itu semua tidak dilimitasi, kapan itu mana yang akan bisa masuk atau tidak, ini kan terjadi seperti pada kasus yang kemudian ujungnya Bu Evi Novida Ginting, begitu. Karena limitasi waktunya tidak diatur, seolah-olah semua bisa diorganisir di dalam pelanggaran administrasi pemilu. Pak Damang, ini kan berkaitan dengan objek ya. Kalau perselisihan sengketa proses itu adalah menyangkut keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Pak Damang ini tanya apakah sengketa penetapan DCS caleg bisa dibawa ke PT UN. Sebenarnya bukan masalah, kita bicara soal dua Pak. Law in the text dan law in the field gitu ya. Kalau secara teks maka kan jalur-jalurnya itu sudah jelas bahwa
sengketa tata usaha negara pemilu itu hanya menyangkut 3 hal saja. Yang pertama adalah verifikasi partai politik peserta pemilu, yang kedua penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan yang ketiga penetapan pasangan calon. Nah, dalam banyak hal seringkali PT UN itu tetap memproses upaya hukum yang dilakukan terkait dengan penetapan DCS. Kalau kita lihat penetapan DCS berdasarkan skema yang ada di dalam undang-undang pemilu kita itu kan hanya ada di Bawaslu gitu. Tetapi kalau saya sendiri berpandangan tidak boleh ada sebuah lembaga yang sangat powerful gitu sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan. Sehingga ini yang kemudian berujung pada tahun 2015 kita lebih banyak membahas DPRD nih Pak, atau pemilu legislatif. Pak Damang mungkin ingat ya, dan ini ada Pak Hadar, tahun 2015 akhirnya ada 2 paslon yang diusung oleh satu partai, itu di Pilkada Humbang Hasundutan. Yang satu menjadi peserta pemilu karena keputusan dari pengawas pemilu. Yang satu lagi menjadi peserta pemilu karena keputusan dari PT Tun. Nah, ini yang menjadi problem di dalam pemilu kita. Padahal dari sisi asas ataupun prinsip tidak boleh satu partai punya 2 kontestan pemilu di dalam pelaksanaan pilkada. Jadi banyak hal yang memang kita harus tata, Pak, terutama terkait dengan upaya hukum yang harus dilakukan. Karena tadi ya tata kelola pemilu itu tidak boleh terputus antara skema penegakan hukum dengan bagaimana manajemen pemilu dan terutama sistem pemilu. Jadi kita semua kan bermuara dari sistem pemilu. Sistem pemilu diterjemahkan dalam manajemen kepemiluan dan untuk melaksanakan praktiknya secara konsisten maka dia diikat dengan sistem hukum berupa penegakan hukum pemilu. Nah, ke depan memang ada beberapa hal yang harus ditata. Yang pertama tadi soal daya jangkau penegakan penanganan pelanggaran administrasi. Jangan sampai karena definisi yang terlalu lentur, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme di dalam penyelenggaraan proses pemilu, akhirnya proses yang sudah selesai di Mahkamah Konstitusi, ketika itu sudah tinggal eksekusi, itu juga diselesaikan. Karena tadi, semua hal yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme, dia masuk menjadi kewenangan yang bisa diselesaikan melalui rumah penanganan pelanggaran administrasi. Yang kedua soal sengketa proses tadi ya. Pak Damang menanyakan apakah itu bisa dilakukan upaya hukum di PT UN. By law, secara hukum yang bisa ke PT Tun sengketa proses sengketa tata usaha negara ya cuma 3 tadi Pak, keputusan KPU berkaitan dengan verifikasi parpol, DCT, dan juga penetapan pasangan calon. Jadi, tetapi kan Pak Damang punya pengalaman, walaupun itu tidak ada upaya hukum, ada beberapa pengadilan tata usaha negara yang tetap memproses dengan pendekatan sederhana saja objeknya konkret, individual, dan sekali selesai gitu kan selalu begitu ya Pak. Nah ini yang menurut saya ada problem yang satu bersumber dari kaidah hukum, tapi juga ada problem lain yang bersumber dari institusi penegak hukum yang tetap memproses ketika ada hal-hal yang sesungguhnya itu tidak menjadi kompetensi absolut dari institusi tersebut gitu. Atau Pak Damang ingin menyampaikan langsung, kita punya Pak Damang, kita punya Mas Purnomo gitu. Selain tadi beberapa rekomendasi kewenangan pengawasan yang bersikap aktif di dalam pelaksanaan tahapan sebenarnya tidak kompatibel dengan kewenangan sebagai hakim di dalam proses pemilihan. Dia yang mengawasi, dia yang mencegah, dia yang memutus. Ini juga dilema yang sebenarnya dihadapi oleh banyak pihak ketika bicara soal KPPU, misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dari hulu ke hilir semua dijalankan. Padahal kalau bicara prinsip soal penegakan hukum, konflik of interest itu kan salah satu prinsip yang harus dihindari. Lagi pula kita tidak boleh terlalu punya lembaga yang super body ya.
Karena di dalam pemilu prinsip utama demokrasi adalah check and balances. Jadi harus ada kontrol, harus ada pengawasan gitu. Silakan Pak Damang ada yang ingin menyampaikan langsung masukan? Dihidupkan mikrofonnya. Saya nunggu Pak Damang aja, Mbak Titi. Oh ya, ini pantunnya nunggu Pak Damang ya. Pak Damang masih Pak Damang ingin menyampaikan sesuatu. Biasanya Pak Damang itu hanya akan mau berdebat dengan orang yang dia anggap qualified. Apa bedanya Mbak Ya, itu tata cara, prosedur, dan mekanisme? Bisa-bisanya kita Pak, nggak ada bedanya di dalam aturan kita, nggak dibedain. Kita harus lihat KBBI untuk tahu bedanya. Silakan Pak Damang. Ya, contoh saja ya. Itu misalnya ada pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. Nah, kan biasa di mekanisme pelaporan, laporan pelanggaran. Nah, setelah pengkajian Bawaslu, keluar rekomendasi. Rekomendasinya misalnya pembatalan paslon. Nah, KPU menindaklanjuti rekomendasi itu pembatalan. Nah, setelah pembatalan, kalau dilihat mekanismenya kan ada lagi sengketanya ke antar peserta dengan penyelenggara ke Bawaslu. Dia yang mengeluarkan rekomendasi, dia lagi yang mengadili. Kan bertentangan dengan ini, dia mengadili yang terkait dengan kepentingan dirinya. Pastilah itu ditolak. Kenapa kita harus melalui lagi Bawaslu? Kenapa tidak bisa langsung melompat misalnya ke PT Tun, terus ke Mahkamah Agung? Saya kira begitu Mbak Titi. Saya setuju Pak, betul sekali. Itu hal-hal yang memang harus kita banyak koreksi ya. Kan salah satu problem besar keadilan pemilu kita, waktu untuk melakukan pengkajian dan juga betul-betul meneliti pengaturan terkait dengan keadilan pemilu di dalam undang-undang pemilu kita bisa dikatakan sangat terbatas. Kan salah satu kritik yang disampaikan oleh Prof. Topo juga itu. Ketika membahas RUU pemilu, pengaturan tentang penegakan hukum pemilu bisa dikatakan itu di waktu-waktu sisa. Nah, ya akhirnya apa? Hal-hal yang sangat prinsipil, terutama soal check and balances. Demokrasi itu kan prinsip utamanya adalah kontrol, check and balances. Nah, bagaimana mungkin check and balances bisa diwujudkan kalau kemudian dia yang memutus, kemudian ketika ada ketidakpuasan, dia lagi yang menyelesaikan mekanisme keberatannya. Jadi kan ini yang mekanisme yang tidak proporsional gitu. Dan dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi kalau bicara soal keadilan pemilu, Mahkamah kan sangat punya penekanan pada proporsionalitas dan rasionalitas suatu proses itu. Jadi dalam konteks ini saya kira saya mengamini saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Damang. Apa yang terjadi dipraktikkan tentu masih sangat mungkin untuk kita perbaiki skemanya sehingga lebih baik ke depan. Udah Fadli ada tambahan, ini ada tambahan juga dari Pak Hadar. Tidak jarang penegakan hukum pemilihan. Belum? Ya, ini sekalian saya bacain dulu Pak Hadar, nanti Fadli langsung respon juga ya. Tidak jarang penegakan hukum pemilihan kita bermasalah karena prosesnya dan saling susul antar lembaga penegak hukum yang banyak. Bagaimana kita bisa memastikan proses penegakan hukum transparan dan partisipatif? Silakan Dafadli. Kalau pemahaman saya seperti itu. Izin Mbak Titi. Tambahan dari Pak Dahtiar. Halo, Dafadli. Dafadli pengen merespon sebelum ke Mas Pur? Ya, Mbak, sebentar di rumah lagi azan atau ada suara azan? Oh iya. Oke, kalau begitu Mas Pur dulu ya. Siap, terima kasih Ya, Mbak silakan, Titi. Mas Pur. Kalau mohon maaf Pak Damang dan Pak Hadar. Yang pertama memang kalau terkait dengan barang yang sudah kami rekomendasi kemudian diajukan sengketa, maka itu kan dua barang yang berbeda. Ini mungkin sekaligus menjawab dari pertanyaan Pak Hadar. Karena peraturan yang ada sekarang membuat penegakan hukum itu memiliki banyak wajah, Pak Hadar dan Pak Damang. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Mas Akhorin tadi dari Madiun,
Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etik, sampai kemudian potensi ke sengketa dan perselisihan hasil. Jadi itu yang menurut saya justru menambah kompleksitas, sehingga wajar memang kalau Pak Hadar sampai menyatakan bahwa prosesnya saling susul menyusul. Bahasanya bisa jadi bukan saling susul menyusul, Pak, tapi memang masing-masing bentuk pelanggaran itu punya tracknya masing-masing berdasarkan aturan yang ada sekarang. Nah, masalahnya muncul ketika memang menjadi tidak ada jaminan kepastian. Contoh misalkan ketika dulu Mahkamah Konstitusi menyatakan ada pelanggaran yang TSM, tapi toh tidak ditindaklanjuti oleh ketentuan pidana misalkan. Atau misalkan ada proses pemalsuan dukungan misalkan yang ternyata tidak bisa diproses oleh pidana, termasuk untuk isu etik misalkan. Kalau memang ternyata dia diduga etik, maka bisa jadi dia juga sudah melakukan pelanggaran pidana. Nah, itu menurut saya menjadi PR besar bagi kita yang berkecimpung di isu penegakan hukum, sehingga walaupun susul menyusul, tapi jaminan atas kepastian hukum itu ada. Nah, untuk Pak Damang memang ya itu tadi, sebagaimana jawaban saya sebelumnya, kita memang ada di posisi yang ada barang pelanggaran administrasi dan ada barang sengketa. Ketika sikap dari KPU itu merupakan hasil dari rekomendasi lembaga kami misalkan, maka dia memang kemungkinan besar akan ditolak dalam proses sengketa. Tapi mau tidak mau itu menjadi jalan untuk pada akhirnya ke pengadilan. Untuk pemilihan kepala daerah akan ke PT Tun, untuk pemilu akan ke PT UN di situ. Seberapa penting lembaga hukum diberi wewenang memutus final dan mengikat? Kalau saya tidak penting, Pak, karena di kami di penegakan hukum mekanisme cek setidaknya di satu tingkat di atas itu menjadi satu alat check and balances, sehingga bisa jadi memang jangan sampai final dan mengikat. Final dan mengikat itu ketika memang tidak diajukan upaya hukum. Tapi kalau dia diajukan upaya hukum, setidak-tidaknya harus diberikan mekanisme satu level di atas dari si pembuat keputusan itu untuk memberikan koreksi atas putusan yang dihasilkan oleh lembaga di bawahnya. Gitu mungkin udah Fadli sama Mbak Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pur, betul sekali karena di dalam praktik pemilu kita ada beberapa skema yang memang final dan mengikat tanpa ada upaya hukum sama sekali, terutama ada ketidakberimbangan skema upaya hukum. Misalnya di dalam pelanggaran administrasi ataupun sengketa proses, sengketa tata usaha negara pemilu, KPU sebagai pihak, karena misalnya dalil dia adalah representasi negara, itu kan tidak boleh melakukan upaya hukum, meskipun misalnya sebegitu kuat keyakinan bahwa mereka sudah melakukan kerja-kerja dengan benar. Contoh misalnya ketika verifikasi faktual partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu kemudian ada upaya untuk penanganan sengketa proses dan dinyatakan harus dilanjutkan verifikasi. Nah, mekanisme untuk membela diri itu tidak setara begitu. Nah, ini juga mungkin yang harus kita elaborasi bersama soal memberi mekanisme upaya hukum kepada KPU terkait dengan putusan-putusan penanganan pelanggaran administrasi ataupun sengketa proses dan sengketa tata usaha negara yang ada gitu. Ini kan karena bias-bias itu yang juga melahirkan ketidakpuasan. Jadi itu Pak Hadar, kalau kita baca berbagai standar internasional keadilan pemilu, ruang untuk membela diri itu salah satu prinsip yang disebut banyak kali dalam banyak kesempatan ya, bahwa
harus disediakan ruang untuk membela diri. Nah, kalau di kita banyak sekali skema yang sifatnya final mengikat begitu. Apakah iya proses yang cepat itu harus disikapi dengan banyak keputusan yang final dan mengikat, tetapi itu juga membuka ruang sesungguhnya ketidakpastian ataupun ketidakadilan baru. Nah, mekanisme banding pada satu tingkat di atas itu tadi disebutkan oleh Mas Purnomo, mestinya bisa menjadi salah satu pilihan sehingga ini dia Pak Damang, terima kasih ya, kejadian seperti di Humbang Hasundutan itu tidak perlu terjadi. Satu partai punya 2 calon, itu kan ironis sekali bagi praktik demokrasi kita begitu. Atau partai politik yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, tetapi karena final dan mengikat akhirnya menjadi peserta pemilu, dampaknya kan adalah kerugian negara karena mengapa harus mengadakan surat suara yang sebegitu besar, karena ukuran surat suara yang bertambah, karena mengakomodir partai politik yang notabene tidak memenuhi syarat begitu. Itu juga menjadi salah satu yang banyak hal yang harus dikoreksi dari sistem keadilan pemilu kita. Dafadli, silakan ada tambahan tadi. Ini selain Pak Hadar, ada juga dari Muhammad Zafran, Mas Zafran, Bawaslu dan DKPP sepertinya perlu untuk di-upgrade menjadi Badan Peradilan Khusus Pemilu agar seluruh peradilan pemilu menjadi satu atap dan fenomena susul-menyusul tersebut tidak terus berulang. Silakan Dafadli, gimana nih pandangannya? Ya, kalau soal badan peradilan ya, kalau soal peradilan ini, memang kita agak harus hati-hati kalau kemudian mengusulkan menjadikan beberapa lembaga-lembaga yang eksis sekarang itu menjadi peradilan. Karena kita semua tahu pasal 24 konstitusi itu kan mengatur 2 lembaga yang menjadi pucuk kekuasaan kehakiman. Satu Mahkamah Konstitusi yang memang tidak punya badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Agung yang punya 4 badan peradilan di bawahnya. Badan Peradilan Lingkungan Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara, Agama, dan Militer. Nah, kalau kemudian menjadikan institusi-institusi sekarang itu sebagai lembaga peradilan, debatnya nanti akan panjang lagi. Badan peradilan ini akan diletakkan di bawah kamar yang mana? Karena yang namanya badan peradilan itu kan tetap harus menginduk kepada puncak kekuasaan kehakiman kita. Apakah dia akan diletakkan di bawah Badan Peradilan Umum, diletakkan di bawah Peradilan Tata Usaha Negara, atau masuk ke kamar militer, masuk ke kamar agama, dia akan diletakkan di mana? Debatnya akan sampai ke sana. Nah, jadi memang harus dipikirkan ulang untuk kemudian menjadikan institusi-institusi sekarang itu menjadi lembaga yang merupakan bagian dari badan peradilan. Karena yang namanya peradilan, dia harus ada pucuk kekuasaan kehakimannya itu akan menuju kemana. Nah, yang perlu difikirkan menurut saya justru adalah soal bagaimana kemudian menata kewenangan dari masing-masing lembaga yang ada sekarang. Nah, kita kan memang banyak berada dalam paradigma di mana bahwa lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu bisa lebih efektif, bisa lebih kuat kalau semua kewenangan itu ada pada dirinya. Kalau kewenangannya semakin diperkuat, dia bisa mencat orang, dia bisa memutus sengketa, dia bisa merekomendasikan ini, itu, dan tidak bisa dilakukan upaya hukum. Kita berpikir bahwa itu adalah salah satu penguatan, itu adalah salah satu upaya untuk kemudian membuat pemilu lebih efektif. Tapi justru kita sering lupa bahwa kita berhadapan dengan kondisi di mana lembaganya sudah banyak, punya ego sektoral masing-masing, dan punya kewenangan yang potensial saling tumpang tindih. Nah, oleh sebab itu menurut saya starting penataan kelembagaan penyelenggara pemilu khususnya untuk penegakan hukum memang harus berangkat dari kita ingin mengarahkan mekanisme penegakan hukum ini kemana. Nah, kalau semuanya ingin mengarahkan ke bagaimana kemudian mempidanakan orang sebanyak-banyaknya, ya tentu semuanya harus didesain diarahkan kepada kepolisian. Nah, kalau kemudian bagaimana menyederhanakan sistem penanganan pelanggaran administrasi misalnya, bagaimana kita merancang sebuah sistem penanganan pelanggaran administrasi yang fair, ruang lingkup sanksi, ruang lingkup hukum acara yang jauh betul-betul harus diatur secara lebih komprehensif. Nah,
konsistensi kewenangan lembaga juga menjadi sangat penting. Jangan sampai ada kewenangan yang saling tumpang tindih dengan kewenangan yang lainnya. Dan jangan sampai kewenangan juga terlalu banyak sehingga tidak ada yang efektif, sulit untuk mengukurnya. Nah, ini yang kemudian jadi bahan untuk kita diskusikan bersama agar penataan kelembagaan penegak hukum pemilu ke depan itu betul-betul bisa bermuara untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dan ini memang tidak akan sederhana, ada banyak hal yang memang perlu ditata ulang, ada banyak kewenangan lembaga yang perlu ditata ulang, dan ini tentu memerlukan perenungan yang mendalam bagi kita semua. Tapi menurut saya soal menyederhanakan proses penyelesaian sengketa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pur sih, saya sepakat ya, memang harus ada upaya hukum. Jadi tidak semuanya bisa selesai dengan final dan mengikat, terutama untuk sengketa-sengketa yang diadili oleh di Bawaslu daerah. Nah, soal penyelesaian sengketa pencalonan, soal penyelesaian pelanggaran-pelanggaran administrasi, itu memang harus dipastikan dan ditata ulang. Itu Mbak Titi. Terima kasih. Ini Pak Damang kembali nanya ya, kalau misalnya KPU tidak mau menindaklanjuti rekomendasi, bisakah KPU digugat melalui petun? Praktik selama ini kan bukan hanya itu ya Pak, di kemana-mana kan dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke Dewan Etik dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang memang kita harus tata. Bapak Ibu simpan dulu pertanyaan Bapak Ibu semua, karena sesi kita soal penegakan hukum pemilu ini masih panjang. Terutama kalau kita bicarakan antara sekarang Dasolen dan Dasein ya, bagaimana praktik universal berjalan, lalu prinsip-prinsip penegakan hukum universal, termasuk juga berbagai instrumen pemilu bebas dan adil yang sudah kita ratifikasi. Kita bicara soal apa yang menjadi praktik-praktik ideal, tetapi juga kita menemukan anomali-anomali di dalam proses penegakan hukum yang kita praktikkan selama ini. Nah, diskusi kita harapkan bisa mempertemukan dua itu. Nah, apa yang akan ditanya oleh Pak Damang dan lain sebagainya, Pak Hadar dan lain sebagainya, kita akan membahas ini lebih lanjut. Hari Rabu kita akan mendalami soal tindak pidana, walaupun dalam rangka 50 tahun Profesor Topo Santoso, banyak isu soal tindak pidana sudah kita bahas, tapi nanti akan kita bedah lagi. Yang kedua, soal pelanggaran administrasi, nanti hari Jumat, Uda Fadli dan Mbak Ninis akan membedah lebih jauh. Teman-teman diharapkan tetap bisa join ya. Kemudian minggu depan soal sengketa proses, lalu sengketa hasil, dan terakhir sengketa proses termasuk di dalamnya sengketa tun ya. Jadi itu yang akan kita bahas ke depan. Jadi sisakan energi kita untuk bahasan berikutnya, termasuk juga soal peradilan pemilu itu ya. Ini debatnya tidak sederhana karena ada yang mengusulkan seperti Refli Harun, lebih baik kita menggunakan mekanisme alternatif di luar institusi peradilan. Dan itu dalam praktik global juga ada. Tadi kan dalam skema keadilan pemilu yang formal korektif, formal punitif, lalu informal melalui alternatif gitu ya. Dan badan-badan penyelesaian sengketa itu juga ada di banyak praktik negara di dunia. Tapi kalau dia mau menjadi badan peradilan, ini debatnya adalah mau dibawa Mahkamah Konstitusi apa mau dibawa Mahkamah Agung gitu. Kalau itu nanti diubah konstitusinya. Nah, soal ini misalnya Radian Syam itu mengusulkan Bawaslu itu masuk ke dalam konstitusi. Walaupun ada juga lembaga yang berpendapat hapuskan kewenangan pengawasan Bawaslu begitu. Jadi kita akan berdiskusi dengan sangat dinamis ke depan gitu ya. Ini ada Pak Sulfan Sulo, terkait sengketa cepat Bawaslu berfungsi sebagai mediator, kemudian memutus kalau tidak ada kesepakatan karena terkait hal yang tidak substansi, misalnya pelaksanaan kampanye. Betul ada sengketa cepat ya, terutama misalnya soal lokasi kampanye. Tapi kita akan bahas di pertemuan berikut, Bapak Ibu. Ini baru pengantar penegakan hukum. Kita belanja masalah dulu ya, kali ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Bang Yos, nanti Kak Yos, untuk sengketa hasil akan kita bahas di pertemuan minggu depan hari Jumat. Jadi
Kak Yos harus ikut nih karena masih ada 5 kali pertemuan. Oke, siap menyimpan dulu pertanyaan yang lain dan bergabung di sesi berikutnya. Baik, Pak Hadar. Terutama memang mungkin kalau diperlukan kita akan berdiskusi khusus soal peradilan pemilu ya, karena nampaknya isu peradilan pemilu sekarang sedang bergulir. Mahkamah Agung juga tidak kurang menghendaki nampaknya ada peradilan khusus pemilu gitu. Tapi nanti kita akan diskusikan. Ini kan bukan soal menghendaki atau tidak ya, tetapi soal keputusan pembentuk undang-undang. Ya, Pak Sulfan ada yang ingin ditambahkan? Oke, Pak Mutakim, soal beberapa calon terpilih yang dikeluarkan dari partai terus dilakukan mekanisme penggantian seandainya menang yang bersangkutan ditun kemudian ditetapkan menjadi calon terpilih, mungkin anggota dewan tanpa fraksi. Pak Mutakim harus lihat rekaman kelas virtual Perludem minggu lalu, kami membahas penggantian calon terpilih, pelantikan, dan penggantian antar waktu. Nanti bisa dilihat lagi, kita sudah mendiskusikan soal ini, Pak. Yang Pak Sulfan, apa ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup, Pak? Silakan dihidupkan mikrofonnya kalau ada, kalau tidak kita simpan dulu. Ini pengantar saja sudah panas, apalagi sudah masuk ke substansi gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Titi. Ya. Kebetulan saya lagi di Bawaslu juga ini, di Bawaslu Sulbar. Memang terkait dengan sengketa itu di pemilu ini, memang di pemilu kemarin itu memang ada koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu RI terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Bawaslu Provinsi, dan itu waktunya itu 1 hari. Harus ada koreksi. Di samping koreksi yang bisa dilakukan terkait dengan 3 hal yang sudah disampaikan Mbak Titi tadi itu, terkait dengan calon kepala daerah, calon legislatif dan sebagainya, ada tiga tadi itu. Nah, saya hanya ingin menambahkan terkait dengan sengketa cepat ini. Ya, sengketa cepat itu fungsi Bawaslu itu hanya fungsi dia memediasi saja. Dan kewenangan ini ada di Bawaslu Kabupaten maupun di Bawaslu Provinsi. Tetapi melalui Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, kewenangan itu sudah diatur dilaksanakan di tingkat kecamatan oleh Panwascam. Jadi Panwascam memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa cepat antar peserta pemilu. Ini terkait biasanya dengan alat peraga kampanye dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya tidak substansi dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi bisa memicu konflik antar peserta pemilu ataupun tim kampanye. Nah, problem regulasinya yang kita lihat, dan ini berdasarkan hasil diskusi kita juga di divisi sengketa, itu bagaimana jika sengketa yang terjadi itu karena objek hukumnya dalam undang-undang kita itu hanya terkait dengan persoalan bekal calon dan tim kampanye, bagaimana dengan pendukung? Nah, ini yang banyak di tingkat lapangan ini. Antar pendukung berkonflik. Bahkan sejarah kita di Sulbar ini bahkan ada yang sampai terbunuh akibat mendukung salah satu peserta pemilu sehingga terjadi kekerasan dan sampai terbunuh. Nah, ini juga perlu dipikirkan supaya bagaimana sengketa yang terjadi antar peserta ini tidak hanya mengatur peserta tapi juga mengatur juga pendukung ini, karena ini yang banyak biasanya lebih ribut ini yang pendukung ini. Yang itu belum diatur dalam regulasi kita khususnya di Undang-Undang Pemilu kemarin. Saya pikir itu aja Mbak Titi, Mas, tambahan sedikit dari saya. Dan terkait dengan persoalan sengketa dan persoalan pelanggaran administrasi, kalau sengketa itu biasanya terkait dengan ada kerugian langsung yang dialami oleh peserta pemilu atau calon peserta pemilu. Nah, kalau pelanggaran administrasi itu biasanya terkait dengan prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, kemarin Bawaslu RI sudah mengeluarkan surat edaran dan disampaikan oleh ke seluruh Bawaslu di provinsi bahwa sesuatu yang sudah diputuskan melalui pelanggaran administrasi tidak bisa lagi kita proses di sengketa. Jadi tidak bisa lagi kita ada 2 kamar, satu organisasi memutuskan hal yang sama walaupun dalam mekanisme yang berbeda. Saya pikir itu Mbak Titi, sekenal menambah, mohon maaf karena ini sudah agak kesiangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Bang Hadar dari Sulbar. Ya, baik. Terima kasih Pak Sulfan atas tambahannya.
Sekali lagi Pak, sesi-sesi kita masih panjang ke depan. Kami harapkan Bapak Ibu masih berkenan untuk menyimak. Nanti kita akan minta juga di sesi berikutnya agar ada pengajar tamu ya, terutama untuk menjelaskan beberapa prosedur yang yang berlangsung gitu. Jadi prosedur yang antara praktik di lapangan dan juga karena kan apa yang dipraktikkan belum tentu sesuatu yang juga ideal atau bukan sesuatu yang juga sejalan dengan konsep keadilan pemilu. Maka perbaikan-perbaikan ke depan perlu kita terus lakukan. Termasuk juga studi kasus yang muncul di dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya Pak Damang, putusan MA saja masih bisa diadili oleh Bawaslu Makassar. Nah ini juga termasuk limitasi waktunya itu kapan sih gitu, apa sih yang bedanya tata cara, prosedur, mekanisme, apakah kita menjalankan selama ini karena itu sesuatu yang menguntungkan, akhirnya kita tidak mengkaji secara proporsional keberadaan sebuah pengaturan. Nah, ini kita akan diskusikan ke depan. Jadi, dengan demikian, Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi hari Rabu membahas soal tindak pidana pemilu dan silakan hal-hal yang ingin didiskusikan nanti bisa share di WhatsApp grup kelas virtual Perludem. Linknya sudah saya share di atas ya, Bapak Ibu semua. Kalau kawan-kawan ingin gabung di kelas virtual di WAG kelas virtual Perludem, di sana kita bisa saling berbagi informasi dan juga berbagi pengetahuan soal kepemiluan. Nah, saya kira saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi di baru pengantar, hal-hal yang sifatnya lebih substantif dan mendalam kita akan diskusikan dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekhilafan. Kami tunggu dalam pertemuan hari Rabu di Google Meet yang sama, tidak berubah untuk kelas virtual Perludem, tidak ada pergantian akses Google Meet. Hari Rabu jam 11 pagi bersama saya dan Usep Hasan Sadikin. Hal-hal yang perlu diperdalam dan ditekankan silakan di chat melalui WAG kelas virtual Perludem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fadli, terima kasih. Ya.